Bab 791. Tebak kepalamu. Di lubang hitam yang gelap, Mileye tersenyum kecil. Bagaimana menurutmu? Orang berbaju hitam misterius itu terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah Kaisar Pedang benar-benar tidak berada di wilayah utara? Mileye berkata ringan, Senior, aku seorang kultivator pedang, aku juga kultivator Tao pedang alam terang. Apa kamu pikir aku akan berbohong? Kamu seharusnya tahu kalau kultivator pedang memiliki hati nurani yang bersih. Setelah beberapa saat hening, orang berbaju hitam misterius itu berbalik dan pergi. Dia tidak sepenuhnya mempercayai Mileye, tetapi antara Mileye dan Aula Sendian, dia lebih mempercayai Mileye. Seperti yang dikatakan Mileye adalah kultivator pedang. Karena itu, bagi dia, Mileye seharusnya tidak akan berbohong. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator pedang super. Orang-orang seperti itu umumnya punya kebanggaan tersendiri, bagaimana mungkin akan berbohong? Orang seperti ini tidak perlu berbohong. Setelah orang berbaju hitam misterius itu pergi, Mileye menyingkirkan labu pedang pembunuh abadi. Dia melihat ke belakang. Pada saat ini, badai lubang hitam telah tiba puluhan kaki di belakangnya. Dia merasa seperti sedang dicabik-cabik oleh ribuan kuda. Kekuatan ini terlalu dahsyat. Mileye melangkah mundur. Sekitar 4 jam kemudian, Mileye meninggalkan area lubang hitam dan tiba di sebuah area langit berbintang. Melihat lubang hitam di depannya, hati Mileye masih sedikit berdebar ketakutan saat ini. Kekuatan lubang hitam ini sangat menakutkan. Mileye melihat sekeliling, lalu menghilang di tempatnya. Di Star Territory yang luas, Bella Yuan sedang berjalan di udara. Dia yang saat ini merasa sangat lega. Karena dia tidak lagi menargetkan Mileye. Bukan hanya tidak lagi menargetkan Mileye, tetapi juga melepaskan obsesi di hati. Melepaskan obsesi bisa membuat pisaunya lebih cepat dan lebih kuat. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Bella Yuan. Wanita ini mengenakan gaun merah, memiliki rambut panjang sepinggang dengan tubuh menawan. Ini adalah wanita yang membuat pria akan bertindak gegabah ketika mereka melihatnya. Melihat orang itu datang, Bella Yuan sedikit mengernyit. Kamu. Wanita itu tersenyum dan berkata, kaget. Bella Yuan berkata ringan, memang sedikit kaget. Wanita menutup mulutnya lalu tersenyum. Ketika dia tersenyum, sepasang dada besar itu langsung bergetar, sebuah pemandangan yang sangat spektakuler. Bella Yuan melirik dada wanita itu. Besar, memangnya hebat. Mulut wanita itu terangkat sedikit, apa kamu merasa rendah diri? Bella Yuan tersenyum dan berkata, Talita, karena kamu dan aku sudah kenal lama, aku punya sedikit nasihat untukmu. Mileye ini sangat licik, jangan sampai kamu salah langkah lalu kehilangan keperawananmu. Kehilangan keperawanan. Talita tiba-tiba tersenyum. Bella Yuan, apa kau tidak bercanda? Kenapa? Apa kamu sudah kehilangan keperawananmu? Bella Yuan mengangkat bahu. Aku harap kamu bisa bersenang-senang dengannya, aku pergi dulu. Selesai bicara, dia berjalan menuju kejauhan. Pada saat ini, Talita tiba-tiba muncul di depan Bella Yuan. Kenapa kamu menyerah? Bella Yuan tersenyum dan berkata, coba tebak. Talita memandang Bella Yuan, yang di atas sangat kecewa denganmu. Bella Yuan berkata ringan, biarkan saja mereka kecewa. Pokoknya, aku tidak berencana untuk kembali. Talita sedikit mengernyit, lalu kemana kamu akan pergi? Bella Yuan melihat ke ujung, berkata pelan, langit dua dunia. Langit dua dunia. Talita sedikit mengernyit, sekarang, kamu sendiri. Bella Yuan tersenyum dan berkata, kenapa, tidak boleh.
Talita memandang Bella Yuan. Kenapa kamu menyerah? Kamu bukan orang yang mudah menyerah. Tidak hanya itu, kamu juga menyarankan di atas untuk berdamai dengan Mileye. Ini sangat berbeda dengan gayamu. Bella Yuan berkata pelan, aku sedikit lelah. Pokoknya, selamat bersenang-senang. Satu lagi, jangan ceroboh ketika berurusan dengan Mileye. Kalau tidak, takutnya kamu benar-benar akan kehilangan nyawamu. Selesai bicara, dia telah menghilang di ujung langit berbintang yang jauh. Talita terdiam di tempat. Mileye. Dia tahu banyak tentang orang ini sebelum datang. Mileye adalah seorang kultivator pedang yang sangat berbakat, kultivator pedang dengan banyak pendukung di belakangnya. Pendukungnya tidak hanya banyak, tetapi juga sangat misterius. Karena Aula Sendian bisa dibilang tidak tahu apa-apa tentang orang-orang di belakangnya. Namun, Aula Sendian tetap tidak mau menyerah. Harta 5 dimensi. Setelah hening sejenak, Talita berkata pelan, sepertinya kita harus mengubah pendekatan. Selesai bicara, dia menghilang begitu saja. Di Star Territory yang jauh, dalam lubang hitam, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul dari lubang hitam ini. Cahaya pedang itu menghilang lalu tampaklah Mileye. Pada saat ini, Mileye terlihat mengenaskan karena dia sudah menerobos lebih dari belasan lubang hitam berturut-turut. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti satu hal, yaitu alam semesta 4 dimensi ini ternyata sangat besar. Dalam perjalanan kembali, dia menemukan beberapa lubang hitam lain. Dia tidak masuk ke dalam, tetapi dia tahu bahwa di luar lubang hitam ini, pasti ada Star Territory lain yang tidak dikenal. 4 dimensi sangat besar. Mileye melihat ke atas, dan di atas 4 dimensi ini, ada 5 dimensi. Langit berbintang luas yang tidak ada habisnya. Mileye menggelengkan kepalanya dan kembali ke wilayah utara. Begitu tiba di wilayah utara, seorang wanita berbaju merah muncul di hadapannya. Wanita ini adalah Talita. Mileye sedikit terkejut. Siapa kamu? Talita tersenyum dan berkata, Aula Sendian. Namaku Talita, Raja Ye bisa memanggilku Lita. Aula Sendian. Mileye sedikit terkejut. Nona Talita, kemana Nona Yuan? Talita melirik Mileye. Kenapa? Aku tidak sebaik dia. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Talita, kalau aku tidak salah, kamu pasti bukan datang ke sini untuk berpacaran denganku, kan? Ada apa? Lebih baik kita langsung ke topik utamanya saja. Kamu harus paham kalau aku adalah orang yang serius. Orang yang serius. Talita tersenyum lembut. Umumnya pria yang mengatakan mereka serius itu tidak serius. Mileye tersenyum dan berkata, sepertinya Nona Talita tidak memiliki niat buruk terhadapku untuk saat ini. Apa sebenarnya tujuan kedatangan Nona Talita? Dengan begini kita tidak akan membuang waktu. Talita menatap Mileye. Kaisar Pedang masih ada di wilayah utara, kan? Tepat saat Mileye hendak berbicara, tiba-tiba, mata Talita berubah menjadi merah muda, dan saat berikutnya, mata itu seperti langit berbintang yang luas. Mileye hanya merasa seluruh tubuhnya tersedot. Mata Mileye tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Kaisar Pedang, bangun. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Mileye. Itu suara Kaisar Pedang. Seluruh tubuh Mileye terkejut, matanya kembali normal dalam sekejap, dia mundur beberapa kaki. Di depan Mileye, kilatan kejutan melintas di mata Talita. Kamu. Mileye memandang Talita. Sihir apa ini? Mulut Talita sedikit terangkat, coba kamu tebak. Mileye yang marah berkata, tebak kepalamu. Begitu selesai bicara, dengan lambaian tangan kanannya, dia langsung mengeluarkan labu pedang pembunuh abadi.
dan detik berikutnya pedang Ether terbang keluar dari labu pedang pembunuh abadi. Melihat pedang Ether ini, air muka Talita berubah drastis, tangan kanannya meraih ke depan, lalu memegangnya, kembalikan semua. Boom! Ruang hampa di depannya langsung menghilang, cahaya pedang di sekitar pedang Ether Mileye juga menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, sebuah pedang lain tiba-tiba muncul di tangan Mileye. Pedang penakluk jiwa. Mileye menunjuk Talita dengan pedangnya di udara. Tahan. Satu pedang penentu jiwa. Di kejauhan, raut muka Talita berubah drastis lagi. Pada saat ini, dia merasa bahwa jiwa di tubuhnya seperti akan terpisah. Tanpa ragu-ragu, Talita melambaikan tangannya, badannya mundur dengan keras hingga ribuan kaki. Setelah dia berhenti, ekspresinya langsung menjadi sangat serius. Mileye memandang Talita. Dibandingkan dengan Nona Yuan, kamu tampaknya jauh lebih payah. Mulut Talita sedikit terangkat, benarkah? Mileye akan berbicara ketika ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba meledak. Pada saat ini, dia merasa seperti seluruh tubuhnya akan terpotong-potong. Mileye tiba-tiba meraung, saat berikutnya, seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Ses! Suara robekan tiba-tiba terdengar. Pedang tanpa batas. Ketika Mileye menggunakan pedang ini, wajah Talita berubah secara dramatis, tangannya terbanting ke depan untuk memblokir. Pada saat ini, ruang hampa di depannya dengan aneh ditumpuk di atas satu sama lain. Pedang tiba. Boom. Ruang hampa di depan Talita langsung meledak, tapi anehnya tubuhnya sendiri sudah menghilang. Melihat Talita menghilang, Mileye juga menghilang tanpa jejak pada saat ini. Di atas awan, Talita melihat sekeliling, tapi dia tidak merasakan napas Mileye. Talita sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik. Begitu dia berbalik, sebuah pedang menebas ke arah wajahnya. Talita melambaikan tangan kanannya. Boom! Sebuah kekuatan yang dahsyat meledak dari antara mereka berdua, dan segera, Mileye mundur hingga ratusan kaki. Mileye hendak menyerang ketika Talita tiba-tiba berkata, "Bisa kita bicara?" Mileye menatap Talita, tersenyum dan berkata, "Apa yang harus dibicarakan?" "Tentang cinta." Talita menatap Mileye. "Kalau kamu tidak ingin wilayah utara menjadi sasaran alam semesta 4 dimensi, sebaiknya kita bicara." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ola Sendian ingin aku mati, ya kan?" Talita tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Dalam situasi seperti ini, menurutmu apa yang harus kita bicarakan?" Talita tersenyum pelan. "Semua hal bisa didiskusikan." Mileye dengan serius berkata, "Nona Talita, aku akan katakan yang sebenarnya, senior kaisar pedang ini benar-benar tidak ada di wilayah utara. Kalau kamu menginginkan harta 5 dimensi itu, kamu dapat mencari senior kaisar pedang. Tidak ada gunanya mencari aku." Talita tersenyum dan berkata, "Caramu berbohong terlihat menggemaskan. Baru pertama kali aku melihat kultivator pedang berbohong dengan wajah yang begitu tenang. Aku penasaran bagaimana kamu bisa berbohong tanpa melawan prinsip hatimu. Apa karena bermuka tebal?" Mileye. Talita tersenyum dan berkata, "Aku akan membuatmu menyerah." Setelah berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah tirai tipis muncul di depan Mileye. Ada gambar di tirai tipis, itu adalah gambaran saat Mileye dan Kaisar Pedang di halaman, dan gambar terakhir adalah saat Mileye menghilang bersama Kaisar Pedang. Namun, setengah jam kemudian, hanya Mileye yang muncul di halaman sendirian. Melihat gambar ini, Mileye terdiam. Talita menatap Mileye, tersenyum dan berkata,
ada lagi yang ingin kamu katakan?" Mileye tegas berkata, "Senior Kaisar Pedang benar-benar tidak bersamaku, aku bersumpah, aku." Pada saat ini, Kaisar Pedang tiba-tiba muncul di sampingnya. "Mileye." Talita melirik Kaisar Pedang, lalu menatap Mileye. "Coba kamu bersumpah. Kalau berani, ayo bersumpah." Bersambung.